Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas atau akan menceritakan tentang asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kahfi ini banyak diceritakan oleh ahli tafsir dalam kitab tafsirannya, yaitu dikisahkan ada kaum Quraisy yang membenci Rasulullah. Mereka menuduh Rasulullah itu sebagai seorang pendusta, sebagai seorang penyair, dan sebagai seorang penyihir. Karena mereka tidak ingin agama Islam tersebar di dunia ini. Sehingga mereka melakukan tuduhan tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian itu tidak cukup karena agama Islam masih bisa disebarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kaum kafir Quraisy mengutus 2 orang untuk mencari kelemahan dari Rasulullah SAW supaya beliau tidak bisa menyebarkan agama Islam. Nah, 2 utusan ini adalah An-Nadhr ibnul Haris dan Utbah bin Abdul Mu'id. Mereka diutus untuk pergi ke Yasrib untuk mengetahui kelemahan dari Rasulullah SAW. Kenapa ke Yasrib? Karena di Yasrib banyak orang-orang yang mengetahui latar belakang kenabian, termasuk latar belakang kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian An-Nadhr dan Utbah ini mendapatkan jawaban dari orang-orang Yasrib. Kata mereka, jika kalian ingin mengetahui kelemahan dari Nabi Muhammad SAW, kalian harus mempertanyakan 3 hal. Nah, 3 hal ini, yang pertama tentang Ashabul Kahfi atau pemuda yang menghuni gua. Tanyakan hal tersebut, berapa orang yang ada di sana, berapa lama mereka di sana, dan hal-hal yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Kemudian, yang kedua, kalian harus mempertanyakan tentang seorang laki-laki yang sudah berkelana di dunia ini, atau tentang Zulkarnain. Kemudian yang ketiga, katanya kalian harus menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang ruh. Setelah 2 utusan dari kaum Quraisy ini mendapatkan jawaban tentang kelemahan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, mereka kembali ke kaum Quraisy. Kemudian setelah itu kaum Quraisy kembali mengutus salah satu dari kaumnya untuk menanyakan 3 hal tadi kepada Rasulullah SAW. Datanglah utusan dari kaum Quraisy ini kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan 3 hal tersebut. Ya Rasulullah, mereka menanyakan 3 hal tersebut, yaitu yang pertama, apakah engkau tahu tentang kisah Ashabul Kahfi? Berapa orang mereka? Berapa lama mereka di sana? Dan lain sebagainya. Kemudian, apakah engkau tahu tentang Zulkarnain? Kemudian yang ketiga, apakah engkau tahu tentang ruh? Tetapi Rasulullah SAW tidak bisa langsung menjawab 3 pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Kata beliau, baiklah, aku akan menjawabnya besok. Namun, tidak dibarengi dengan kata insya Allah. Kemudian, utusan dari kaum Quraisy itu datang kembali kepada Rasulullah. Kemudian, Rasulullah menjawab dengan yang sama, aku akan menjawabnya besok. Kemudian, setelah 15 hari, Rasulullah SAW
masih belum memiliki jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan, karena belum turunnya wahyu dari Allah tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh utusan kaum Quraisy tadi. Kenapa beliau menyebutkan bahwa beliau akan menjawab besok? Karena beliau meyakini bahwa Rasul Allah akan menurunkan wahyunya untuk setiap permasalahan yang didapatkan oleh Rasulullah. Namun karena kekeliruan tadi, Rasulullah tidak membarengi ucapannya dengan ucapan insya Allah, maka turunlah wahyu Allah tentang hal tersebut. Kemudian datang kembali kaum Quraisy yang menanyakan hal tersebut. Dijawablah oleh Rasulullah, baiklah, aku akan menjawab pertanyaan kalian. Kemudian diakhiri dengan kata insya Allah. Turunlah surat Al-Kahfi, turun satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril dan 70.000 malaikat untuk menurunkan surat Al-Kahfi. Nah, cerita tersebut menjadi latar belakang turunnya surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ini, Rasulullah SAW mendapatkan jawaban yang dipertanyakan dari kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy tidak bisa menuduh Rasulullah sebagai pendusta lagi, karena Rasulullah SAW telah menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum Quraisy. Mungkin itu teman-teman kisah dari Asbabun Nuzul surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum
أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan datang dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.